Halo teman-teman, perkenalkan saya Matias Teribake dengan NIM 2423812060. Saya dari Jurusan Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang studi pengenalan bahan bangunan dengan identifikasi jenis dan dimensi produk kayu di pasar lokal atau MEBEL. Baik, pada slide yang pertama adalah latar belakang studi. Material organik utama. Kayu tetap menjadi material konstruksi primer karena rasio kekuatan terhadap berat yang unggul serta sifatnya yang terbuka atau sustainable. Pentingnya identifikasi itu pemahaman mengenai spesies, nama ilmiah dan standarisasi dimensi di pasar lokal sangat penting untuk efisiensi biaya dan keamanan struktur bangunan. Dengan poin ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan jenis kayu dapat menyebabkan kesalahan penggunaan material yang berakibatkan pada pendeknya umur pakai bangunan. Untuk slide yang kedua ada tujuan utama pengamatan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, identifikasi spesies. Mengidentifikasi nama perdagangan dan nama ilmiah kayu yang berada di berbagai gelandangan lokal. Yang kedua ada verifikasi dimensi. Mengetahui variasi ukuran, tebal dan lebar berdasarkan kategori list, papan, reng, dan balok. Yang ketiga ada distribusi pasar. Memetakan ketersediaan komoditas kayu antar lokasi penyedia kayu di wilayah sekitar. Yang ketiga ada metodologi dan lokasi pengamatan. Yang pertama, di sini ada 3 poin. Untuk yang pertama ada observasi lapangan, kunjungan langsung ke 5 lokasi atau civil galangan. Yang kedua ada pengukuran manual. Untuk pada pengukuran manual ini kami tidak melakukan pengukuran manual karena kami hanya bertugaskan untuk melakukan wawancara ke tempat-tempat tersebut dan melihat atau mewawancarakan, di mana hasil wawancara itu hanya kami menanyakan asal kayu, jenis kayu, dan ukuran yang tersedia di tempat tersebut. Yang ketiga ada wawancara, identifikasi asal usul kayu dan nama perdagangan. Untuk sebaran lokasi pengamatan yaitu ada 5 lokasi. Lokasi yang pertama di Bimoku, Jalan Profesor Dr. Herman Johannes dengan keterangan lokasi atau nama tempat yaitu UD Dea Fortuna. Yang kedua di Lasiana atau Kelapa Lima dengan Jalan Timur Raya atau Resort Mas. Yang ketiga ada Tanah Merah atau Sao dengan keterangan lokasi kawasan penjual Jati Jepara atau nama tempatnya. Dan yang keempat ada Noel Baki dengan nama usaha adalah usaha baru. Yang terakhir adalah Tarus, yaitu dengan keterangan Cahaya Intan. Kita bisa melihat hasil wawancaranya, yaitu ada data hasil lokasi 1 sampai 3 itu terdapat kayu jati. Untuk lokasi pertama ada jati dengan kategori produk yang tersedia di tempat tersebut yaitu reng dan balok dengan 2 ukuran. Itu ada 3x12 dan 6x12. Untuk yang kedua ada Lasiana dengan list atau papan dengan terdiri atas 3 ukuran yaitu 1x5, 2x15 dan 3x20. Untuk yang ketiga ada OSAO yaitu papan dan reng tersedia 3 ukuran juga yaitu ukuran 2x15, 3x20 dan 3x12. Untuk data hasil lokasi 4 dan 5 yaitu ada beberapa jenis kayu. Itu untuk lokasi pertama di Noel Baki dengan jenis kayu yang kami temukan itu ada kemiri, jati putih dan mahoni. Di sana terdapat mereka menyediakan reng atau kaso yang berukuran 4x6 dan 4x12. Untuk balok atau tiangnya itu terdapat 3 ukuran yaitu 6x10, 6x12 dan 8x12. Lokasi yang kedua ada di Tarus, mereka menyediakan jenis kayu jati putih dan bayam. Dengan mereka juga menyediakan berbagai ukuran di tempat tersebut yaitu untuk list dan papan juga ada dengan ukuran 1x5, 2x6 dan 3x18. Untuk kayu yang jenis ring atau kaso tersedia 1 ukuran saja yaitu 4x12. Untuk balok dan tiang ada 3 ukuran juga yaitu 6x10, 8x15 dan 6x12. Untuk catatan lapangannya, spesies kayu bayam Instisiabi juga ditemukan di lokasi Tarus sebagai material konstruksi berat dengan dimensi balok 8x5 cm. Untuk profil kayu yang kami wawancara di
dari kelima lokasi tersebut, yaitu yang untuk dominannya pada lokasi 4 dan 5 ada Jati dengan ditemukan untuk menunjukkan dominasi pasar yang sangat kuat. Kenapa didominasi Jati? Karena Jati merupakan kayu yang kuat dengan terdiri atas dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, itu kuat dan awet, di mana Jati tersebut tahan terhadap rayap dan jamur. Untuk keunggulannya bisa digunakan untuk konstruksi kusen, untuk pintu, papan lantai, dan furnitur mewah. Selain ini ada alternatif ekonomisnya, yaitu Jati Putih atau Gemelina dan Mahoni. Banyak ditemukan di wilayah Nolbaki dan Tarus sebagai alternatif kayu pertukangan yang lebih terjangkau. Ya, untuk Mahoni seratnya halus, stabil, namun kelas awet dia terdiri di kelas awet 3, yaitu butuh pengawetan. Untuk Gemelina dia pertumbuhannya cepat, warnanya terang, digunakan untuk konstruksi ringan dan plafon. Juga analisis dimensi dominan, yaitu berdasarkan frekuensi data di lapangan. Berikut adalah dimensi yang paling sering dicari konsumen. Itu dimensi yang pertama ada 6x12, yaitu balok. Bisa dibuat menjadi papan atau bahan bangunan lainnya. Itu yang kedua ada 3x12 yang tergolong dalam ring. Dan yang ketiga ada 2x15, yaitu papan. Toleransi ukuran kerajinan di lapangan berkisar antara 0,5 sampai 1 cm dari ukuran nominal. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau salah kata. Sekian dan terima kasih.